mana ya. Beliau ini satunya alhamdulillah di Universitas Andalas Padang dengan jurusan kimia tentunya. S2 dan S3 beliau di Universitas Gifu Jepang. Itu nanti kita tanya-tanya Bu, nanti kan Gifu ini apakah masih menerima beasiswa nanti? Kalau ada mahasiswa yang tertarik ingin datang ke situ, mungkin ada Ibu punya tips dan trik nanti apabila ada yang bertanya nanti Bu. Kemudian kita juga mengetahui bahwa S3 dan S2 dan S3 beliau ini memang spesifik di bidang kimia. Dan sampai saat sekarang ini beliau masih di sebagai auditor halal di BPOM MUI. Jadi kalau bagi adik-adik mahasiswa nanti yang mau tahu lebih lanjut mengenai bagaimana strategi halal food di Sumatera Barat ini lebih tepatnya, bisa langsung bertanya kepada beliau ya. Baik, jadi topik kita hari ini adalah tentang perilaku bermula dari apa yang dikonsumsi. Ini merupakan ayat berkaitan sekali dengan ayat yang saya bacakan tadi, dan insya Allah akan diterangkan lebih lanjut tentunya oleh Ibu Profesor kita, Ibu Profesor Dr. Safi, berikan jabaran kepada kita. Tapi sebelum kita mulai, untuk seluruh aktivitas akademika, adik-adik mahasiswa dan teman-teman dosen dan pecinta Mutiara Ramadan, sedikit kami berikan informasi kepada kita bahwa Universitas Dharma Andalas hari ini sudah membuka pendaftaran, lebih tepatnya dimulai sejak 15 Maret 2021 dan berlangsung sampai saat sekarang ini. Jadi oleh sebab itu mari kita saling memberi informasi, berbagi informasi kita kepada teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita, sanak famili kita untuk mendaftarkan secepatnya ke Dharma Andalas sebelum kuotanya ditutup ya. Maka oleh sebab itu karena kemudahan sekarang ini untuk mendaftar di Universitas Andalas, tidak perlu kita datang ke Unida ya, hanya cukup dengan melalui online saja. Suara Umi supaya keluar. .unida.ac.id. Semua informasi alhamdulillah sudah bisa kita dapatkan di sana semuanya. Tetapi kalau masih ada kendala dan ada yang mau ditanyakan terkait tentang pendaftaran ini, bisa langsung ke call center kami di 0811 69 45 5709. Sekali lagi 0811 69 45 5709. Sekaligus juga kami informasikan kepada seluruh sivitas akademika dan pecinta Mutiara Ramadan bahwa Universitas Dharma Andalas sekarang juga membuka kompetisi lomba untuk tingkat SMA dan SMK dan MAN sederajat se-Sumatera Barat. Dengan 6 jenis lomba, yang pertama musabaqah tilawatil Quran, kemudian lomba TikTok atau video pendek, kemudian ada lomba cerita pendek, lomba foto kreatif, lomba voice dubbing, dan yang terakhir merupakan lomba graffiti dengan total hadiah lomba alhamdulillah 22,5 juta rupiah. Luar biasa. Jadi jangan kita sia-siakan, berikan informasinya secepatnya kepada seluruh adik-adik kita yang masih duduk di bangku SMA, SMK atau MAN sederajat. Itu mungkin pengumuman kita sebelum kita masuk ke acara inti kita, yaitunya mendengarkan ceramah atau mungkin informasi berharga yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini, yang tentunya akan sangat sayang sekali kalau kita lewatkan. Jadi tolong kita informasikan semuanya kepada teman-teman kita share ke grup-grup yang kita tahu, supaya bisa join dengan acara kita hari ini di Zoom yang sudah disediakan oleh host kita tentunya. Maka oleh sebab itu, seperti mana biasa, Ibu, mohon maaf ya Bu, penunggu, kita biasanya ada 2 sesi Bu. Yang pertama sesi pemaparan oleh pemateri, dan kemudian 5 menit sampai 10 menit itu nanti bicara tentang pertanyaan atau mungkin ada hal yang akan ditanyakan oleh sivitas akademika Ibu. Kira sudah bisa kita mulai Bu, atau masih ada yang mau dipersiapkan? Insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tampaknya Ibu sudah bersemangat juga. Saya sebagai host sekaligus sebagai moderator dalam acara hari ini meminta dengan segala hormat kepada Ibu untuk memberikan kami ilmu yang terkait tentang perilaku bermutu dari apa yang dikonsumsi ini. Segala hormat kepada Ibu, kami persilakan Ibu. Terima kasih Ustadz Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada Zoom meeting hari ini.
Ada terdengar suaranya Ustaz Irsad? Sudah Bu, bagus Bu. Ada ya? Sudah Bu, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberi kesehatan ya, kesempatan sehingga kita masih bisa beraktivitas yang insya Allah seluruh aktivitas kita niatkan dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan buat pemimpin umat teladan sepanjang zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin di ruang Zoom yang sama-sama dimuliakan Allah ya. Kita harapkan kita adalah termasuk hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik tentang perilaku bermula dari apa yang kita konsumsi. Jadi setiap hari ya kita pasti konsumsi makanan ya. Selama ini kita mendengar bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Kita sering ketika anak didik kita sampaikan, nah ini lingkungannya bagaimana? Kenapa dia seperti ini? Dan ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tapi juga oleh makanan yang dikonsumsinya. Ya. Jadi beberapa penelitian telah membuktikan bahwa saluran pencernaan kita ini memiliki hubungan yang erat dengan otak. Saluran pencernaan juga punya insting. Ya, makanan yang kita makan dan bakteri yang ada di dalam saluran pencernaan itu cukup kuat dalam mengganggu perilaku manusia. Oleh karena itu, jika saluran pencernaan sehat, maka perilaku juga sehat. Nah, jenis makanan yang dikonsumsi ini dapat mengubah mikrobiom atau biota bakteri yang hidup di dalam saluran pencernaan. Perubahan pada mikrobiom memberikan dampak cukup kuat terhadap zat kimia yang ada di otak. Nah, seperti kita tahu, semua aktivitas kita ini bersumber dari instruksi yang ada dari otak. Dan mikrobiom di dalam usus yang mengalami perubahan dapat mengeluarkan aneka zat kimia yang dapat mengganggu proses dan cara kerja otak. Dan kalau kita sakit perut, berarti ini adalah salah mengkonsumsi jenis makanan. Dan ini bisa menyebabkan kecemasan, bahkan juga depresi. Jadi kita pernah dengar ya istilah you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Makanya Rasulullah juga mengajarkan kepada kita cara makan yang baik. Ya ini, benar-benar Islam adalah agama yang sempurna. Semuanya ada cara-caranya. Cara makan pun diatur ya. Semua hal dalam kehidupan kita ada manualnya yang sudah diajarkan oleh Allah. Di mana ini dikatakan you are what you eat. Rasulullah mengatakan jangan kamu memakan satu jenis makanan berturut-turut itu saja terus. Kalau secara ilmu kimia itu zat yang sama menumpuk ya. Zat yang sama kalau terus dimakan menumpuk zat tertentu, tidak terjadi keseimbangan kimia di dalam tubuh. Sementara zat-zat kimia dalam tubuh itu akan bagus ya apabila dia dalam keadaan kesetimbangan, dalam keadaan keseimbangan. Jadi jangan sampai seperti anak-anak kita nih mahasiswa, jangan sampai hari ini makanannya mie goreng, besok mie rebus, besok mie instan, jadi mie aja terus kan? Nah, berarti menumpuk zat yang sama dengan waktu yang berketerusan. Jadi kalau misalnya hari ini makan tempe, besok makan telur, besok makan apa lagi? Makan ikan, ya. Nah, kemudian kalau umur sudah 50 tahun ke atas itu udah dikurangi makan daging. Nah, kita lihat nanti bagaimana interaksi kalau kita makan daging berketerusan, ya. Jadi you are what you eat tadi apa? Watak dan perilaku kita itu relatif sangat dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Jadi Allah telah mengharamkan makanan dan hewan yang jelek. Karena makanan memiliki pengaruh terhadap akhlak dan watak, sifat dan sikap serta perilaku seseorang. Ya. Kemudian kita lihat dalam tinjauan ilmu zoologi, pengaruh makanan terhadap watak dan perilaku secara sederhana dapat dilihat pada hewan. Contohnya hewan yang karnivora, kita tahu karnivora itu dia memakan daging saja ya.
Nah, jadi dia itu cenderung memangsa hewan lain. Ini perilakunya buas, agresif, suka menyerang dan membahayakan, seperti singa, harimau, dan lain-lain. Nah, sedangkan hewan yang herbivora itu hanya memakan tumbuh-tumbuhan, itu relatif lebih jinak dan tidak membahayakan. Contohnya sapi, kambing. Nah, nampak ya, beda antara sikap singa, harimau yang hanya makan daging dengan sapi dan kambing yang hanya makan tumbuh-tumbuhan. Sementara kita manusia makan keduanya. Nah, harus dalam keadaan seimbang. Harus dalam keadaan seimbang. Kalau lebih banyak makan daging, maka berlakulah kita bersikap keras seperti harimau dan singa, ya kan? Kalau kita hanya makan tumbuhan saja, jadi juga kita ya seperti sapi dan kambing. Jadi makanya kita harus memakan makanan itu dalam keadaan seimbang, sehingga reaksi yang ada dalam tubuh pun adalah reaksi yang seimbang dan tidak menyebabkan sumber penyakit jadinya ya. Kemudian harta dan makanan yang halal dan baik akan menumbuhkan darah dan daging yang baik. Nah, jadi ini tidak hanya zatnya saja, tetapi termasuk halal dan baik. Jadi demikian pula sebaiknya kalau mengkonsumsi makanan yang buruk dan diharamkan, maka akan berdampak akhlak dan watak pun menjadi buruk pula. Cenderung pada perilaku dan perbuatan yang diharamkan. Seperti tadi di pembukaan Ustadz Irsyad sudah menyampaikan tentang ayat Al-Quran, itu dibacakan dari surah Al-Maidah, ya, surah Al-Maidah ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Jadi makanlah, kulu, makanlah ya, apa yang sudah direzekikan Allah kepada kamu yang halal lagi baik. Jadi jelas ya, apa yang kita konsumsi syaratnya ada dua. Yang pertama halal, yang kedua baik atau thayyib ya, thayyib. Jadi makanan syaratnya dua, halal, thayyib. Nah, kemudian makanan dan minuman yang kita makan itu harus memenuhi syarat halal dan thayyib itu tidak hanya dalam surah Al-Maidah ya, juga ada dalam surah Al-Baqarah ayat 172, surah Al-Baqarah ayat 168, kemudian dalam surat Al-An'am. Jadi banyak. Jadi artinya apa? Kalau banyak dalam Al-Qur'an disebutkan Allah tentang makanan yang harus kita makan dan aturan memakannya, berarti itu adalah sangat penting. Nah, itu sangat penting. Karena jumlahnya sangat banyak ya dalam ayat Al-Qur'an dicantumkan. Kemudian apa itu makanan yang halal dan thayyib itu? Sebentar kita contoh sederhana tadi belum apa yang saya mau sampaikan, contoh makanan yang kaya protein misalnya. Kalau makanan kaya protein itu, cobalah sekarang Bapak makan rendang, besok makan sate, besoknya lagi makan dendeng, besoknya lagi makan semur daging. Nah, habis itu marah-marah aja lagi tuh di rumah. Ya kan? Marah-marah, tensi naik. Ya. Nah, jadi panas. Nah, panas ya. Jadi kalau istilah orang tua-tua kita dulu, kalau panas itu digandeng makanannya dengan yang dingin. Mungkin apa? Mungkin apa labu siam ya. Sayurnya itu labu siam kalau makan daging, atau dengan timun. Nah, itu diseimbangkan ya. Diseimbangkan. Kemudian kalau makanan cepat saji. Nah, ini generasi kita sekarang, generasi milenial, sering ini makanan junk food aja ya, makanan cepat saji. Ibu-ibu yang sibuk juga nih, ya. Nah, jadi makan yang kalau banyak makan junk food ini meningkatkan risiko depresi. Jadi anak-anak sekarang banyak depresi nih. Nah, jadi tugas kuliah itu belum banyak dibandingkan orang zaman dulu misalnya kan. Tugas membaca buku itu hanya beberapa buku saja, tetapi sudah depresi. Waduh, banyak tugas, udah pusing kepala gitu kan. Nah, itu kalau udah mulai terasa depresi, hindari makanan cepat saji. Nah, ganti makanan yang lain. Ya, kita kenali diri kita. Kemudian garam. Saya waktu sekolah di Jepang, saya heran. Kenapa lah makanan orang ini tidak ada rasa nih? Mungkin kita sudah terbiasa di sini makan yang banyak bumbu, banyak garam, sehingga yang orang sajikan itu terasa tawar saja, tidak ada rasa gitu ya. Nah, malah jadi kalau anak bayi pun itu tidak boleh diberi makan yang banyak rasa. Jangan garam sedikit saja misalnya kan, kalau yang manis kecap sedikit saja, jangan terlalu banyak. Ya kalau garam itu terlalu banyak, itu tidak hanya buruk untuk jantung, namun juga otak. Bisa jadi pelupa, sering bingung tuh Alzheimer jadinya lagi ya. Nah, jadi kemudian yang bagus apa blueberry
Blueberry ini mampu meningkatkan fungsi otak. Seperti halnya juga pokat dan ikan. Nah, saya ingat orang Jepang ini rajin makan ikan. Ikan mentah pun dimakan kan. Nah, jadi rajin dia berpikir nih. Jadi kalau kita udah terasa otak kita, apalagi udah berumur nih ya. Yang berumur ya, 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Nah, itu sering makan pokat, makan ikan gitu ya. Supaya fungsi otak kita bisa kembali kita pulihkan gitu. Jadi tadi kita kembali kepada surah Al-Maidah, surah Al-Baqarah tadi ya, surah Al-An'am mengatakan bahwa kulu mimma fi razaqakumullahu halalan thayyiban. Jadi syaratnya itu halal dan thayyib. Nah, kalau kita tanya sekarang, kalau kita makan ayam gorengnya halal tidak? Mungkin menu kita sore ini ada ayam goreng. Karena Ustaz Irsyad, ayam goreng halal atau tidak? Kalau dibeli dengan uang yang halal, kemudian dimasak juga secara halal, zatnya juga disembelih juga secara halal, berarti halal ya? Berarti halal. Halal, Bu. Nah, thayyib tidak? Wallahu alam. Kalau thayyib itu tentu mempengaruhi ya kesehatan tubuh. Jadi kalau dia membuat kita lebih sehat, ya, berenergi, menyehatkan gitu ya, berarti thayyib. Nah, kalau makan rumput di kebun halal tidak? Ini kebun kita nih, kita ambil rumputnya. Kalau kita mau makan halal tidak? Kalau Halal, mau makan ya halal. Tapi thayyib tidak? Harus dari itu dulu, Bu. Enggak thayyib. Iya, betul. Hakikatnya manusia itu tidak makan rumput karena pencernaannya tidak dirancang untuk makan rumput ya. Berarti ada makanan itu yang halal dan thayyib, ada yang halal tapi tidak thayyib. Misal kalau sakit diabetes, kadar gula tinggi. Nah, minumnya berbuka terus teh manis, besok teh manis juga, besok teh manis juga. Nah, itu tidak thayyib lagi, itu menganiaya diri lagi itu. Kadar gula udah tinggi ditambah lagi gula gitu kan. Nah, itu tidak thayyib. Bagi orang tersebut, kalau kita yang kadar gula darahnya tidak tinggi, itu thayyib bagi kita gitu. Karena kan setiap hari kita butuh juga kadar gula masuk ke dalam tubuh beberapa sendok ya. Kemudian jadi yang thayyib tadi itu termasuk juga penyajian makanannya, apakah bersih, aman, berkualitas, kemudian proses pembuatannya, kemudian ada enggak zat yang membahayakan. Ya. Jadi di dalam Islam itu mengkonsumsi makanan yang halal itu sangat penting. Ya. Itu sebagai bukti keimanan kita. Karena memang Allah sudah katakan dalam Al-Quran tadi, yang harus dimakan itu adalah yang halal lagi thayyib. Tapi kalau sudah Allah mengatakan kita beriman kepada Allah, tentulah sami'na wa ta'na. Ya, aku dengar dan aku ikuti kalau memang itu perintah Allah. Itu konsekuensinya ketika kita sudah bersyahadat. Kita bersyahadat kan kita sudah bersyahadat nih, kita sudah mengaku Allah Tuhan kita, Muhammad Rasul kita gitu kan. Tentu kita ikuti aturannya. Nah, apa contohnya dalam Al-Quran mengatakan dalam surat Abasa ya surah 80 ayat 24, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Nah, itu perintah Allah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah pun menyuruh kita memperhatikan apa yang kita makan. Orang yang mengkonsumsi makanan yang tidak halal, niscaya akan menerima dampak yang sangat berat. Apa dampaknya? Nah, kalau udah tahu dampaknya ini pasti kita akan berhati-hati sangat. Hadis riwayat At-Tabrani mengatakan, kata Rasulullah, setiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka hanya api neraka yang layak membakarnya. Subhanallah. Kalaulah banyak kita tahu tentang ini, tidak ada orang berebut honor yang tidak patut diterima, ya kan? Tidak ada orang yang akan korupsi, tidak ada orang yang nanya-nanya proyek-proyeknya gitu kan? Malah kalau bisa kita ketika dapat uang tuh, lagi halal ini kan? Halal enggak gini yang kita terima nih? Layak enggak yang kita terima nih? Sudahkah kita bayarkan zakatnya? Sudahkah kita bersedekah untuk menyucikan harta kita? Banyak pertanyaan. Kenapa kita terima segini? Rasanya kita kerjakan kok kurang gitu ya. Nah, kok kurang gitu. Seperti kita kerja sekarang dari rumah ini, dalam satu hari ada yang kita kerjakan tugas kampus. Kalau enggak rasanya, ini kita sudah enggak bekerja. Tapi kalau hari ini misalnya kita enggak sempat mengerjakan, besok kita kejarkan. Ya, ada aja yang kita kerjakan. Gitu ya. Jadi ini hati-hati betul. Ini adalah peringatan untuk kita, aturan Allah bahwa
Rasulullah mengatakan setiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka hanya api neraka yang layak untuk membakarnya. Nah, kalau seandainya kita berdoa kepada Allah, tentu Allah akan katakan, ada hadis Nabi waktu itu, bagaimana dia berdoa? Pakaian yang dipakainya dibeli dari uang haram. Makanan yang dimakannya adalah makanan yang haram. Maka doanya tertolak. Nah, ini bahayanya sangat dahsyat ini. Bahayanya sangat dahsyat. Ya. Jadi walaupun makanan itu bergizi tinggi, banyak vitamin, banyak mineral, kalau dia dari yang haram, tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Kemudian memang kita harus berhati-hati, nanti saya sampaikan beberapa hadis Nabi tentang bahayanya makanan haram masuk ke dalam tubuh kita. Karenanya kita harus berhati-hati, memilih dan memilah harta dan juga makanan untuk diri kita, anak, keluarga kita, jangan sampai memakan makanan dan minuman yang haram. Jadi ada ustazah sedang berceramah di pesantren Ramadan, terus katanya, oh ini mada-mada anakku, katanya kan. Dia ngajar anak-anak pesantren Ramadan ini di masjid. Mbak ayo awak dulu nak sama ada aku mana doh, katanya kan. Nah, ini kalau nggak ngerti bahasa Indonesia gini, bandel betul ya, bandel yang anak-anaknya gitu kan. Anak-anaknya bandel. Kenapa bisa bandel begini ya, katanya. Gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Tangka kata Ustaznya. Jadi tangka katanya. Jadi kadang-kadang mungkin kita sebagai orang tua, ketika anak kita tidak patuh, itu kita agak termenung kita. Ketika kita suruh sholat, dia berlalai-lalai, harusnya kita berpikir, adakah yang haram yang kita berikan untuk beli makanan untuk anak kita? Adakah uang haram yang kita pakaikan ke pakaian anak kita? Kalau kita beli baju, itu bajunya dibeli dari uang yang haram, kita sholat pakai baju itu, maka tertolak amal kita. Betapa beratnya, sehingga perlu kita memperhatikan makanan yang halal lagi toyib ini. Sehingga pemerintah sekarang sudah memperhatikan, tapi baru tahun 2014 muncul undang-undang tentang sistem jaminan halal. Kemudian baru tahun 2017 dibentuk BPJPH. Andaikan pemerintah memperhatikan semua makanan yang beredar di negara kita itu sudah layak untuk dikonsumsi umat Islam. Betapa kita ini terlindungi, ya kan? Tidak semua orang punya pengetahuan tentang memilih makanan. Mana yang boleh dimakan, yang mana yang tidak boleh dimakan. Makanan itu tidak perlu disertifikasi halal apabila kita di unmute Bu Prof. Udah. Oh ya. Waduh, saya udah cerita. Jadi makanan itu perlu disertifikasi halal apabila dia mengalami proses pengolahan. Kalau tidak ada pengolahan, misalnya kita di kampung punya sawah, terus padinya dipanen, kemudian jadikan beras kita makan. Kemudian ayamnya diambil di kandang. Kemudian telurnya juga dari apa nih? Dari kandang juga. Kemudian ikan ada di kolam ikan, itu nggak masalah. Nah ini kecuali apabila ikannya itu di dalam kolam tetapi ada kotoran yang dimakannya, maka namanya ikan itu adalah jalalah. Jalalah artinya ikan itu harus dikeluarkan dulu dari tempat tinggalnya itu, dihidupkan dulu di air yang bersih 2 hari, paling lama seminggu ya, kemudian baru kita konsumsi. Saya masih ingat ketika kecil-kecil dulu, kalau beli ayam itu tidak sudah dipotong. Itu dibeli oleh orang tua ya. Jadi orang tua mama kita pergi ke pasar dibeli ayam, kemudian dibiarkan dulu, dikasih makan beras, dikasih jagung, kemudian berapa hari lagi baru dipotong oleh orang tua laki-laki kita kan, ya kan? Jadi rasanya saya pikir anak-anak tangka tadi Ustaz mungkin kalau beli ayam sudah dipotong, dah hati-hati kita beli, jangan-jangan disembelih dengan cara Islam atau tidak? Iya betul, kan? Kita tanya itu. Jadi, kalau saya beli ayam seperti itu Bu, ditanya Pak, dulu ya. Pak, naik katanya, baru diambil. Nah pernah juga gini, kita pergi ke pasar, maaf ya Pak, tolong baca Bismillah madok ke kiblat ya Pak. Yang elok bapak yang jualnya, yo katanya galaknya kan, mengerti dah. Tapi kalau yang tidak, membudiknya, mengerti enggak membudek? Membudek ini apa ya? Bermasa muka dia, bermasa muka lalu
Kalau nak ke Mamali nanti katanya kan. Kalau nak ke Mamali nanti. Betapa sedihnya ketika ibu-ibu ingin belanja, mencoba mencarikan yang halal untuk keluarganya, tetapi si penjual tidak paham gitu ya. Dan hati-hati juga kalau ayam itu akan disembelih oleh penjualnya, jangan diajak bicara. Misalnya dia akan menyembelih nih, dari pegangnya leher ayamnya, ya dipegang pisau yang tajam menghadap ke kiblat, orangnya ini juga sholat, ya harus sholat ya orang yang menyembelih hewan ini untuk kita konsumsi ini. Kemudian datang ibu satu lagi mau beli, berapa ayam 1 ekor Pak? Pas terpotong tersebutlah 40.000. Berarti ayam dipotong dengan menyebut 40.000. 40.000. Nah, sementara aturannya apa? Sembelih harus dengan menyebut nama Allah. Nah, ini harus hati-hati. Nampaknya sederhana. Jadi saya pikir-pikir kenapa kerusakan moral, kenapa kerusakan akhlak begitu menjadi-jadi, mulai dari anak-anak sampai orang tua yang udah mau mati pun gitu kan. Jadi artinya udah parah betul kondisi kita gitu. Jadi saya pikir apa yang kita makan ini memang haruslah kita bersama-sama ya, bersama-sama kita sosialisasikan ke masyarakat. Jadi saya sampaikan juga ke ibu-ibu majelis taklim ya. Jadi hati-hati, jangan ingin cepat saja belanja. Dulu baru saya dapat belajar ini, kalau di Jepang dulu mulanya saya beli makanan seperti ciki itu, ciki-ciki zaman dulu itu. Terus sebelum saya makan ditegur oleh teman yang sudah lama di Jepang. Orang kita, orang Islam ya. Bu Safni, tunggu, jangan dimakan dulu katanya kan. Kenapa? Ini kan sama kayak makanan kita. Baca dulu Bu katanya. Kita baru datang di Jepang, enggak pandai bahasa tulisan Jepang, kayak tulisan cacing-cacing benang kusut itu kan. Terus saya bilang, mana kodenya enggak boleh? Yang ada kodenya pakai lemak babi, pakai daging babi, coba tulis. Saya ingat-ingat itu ya. Ingat-ingat itu. Jadi sejak itu kita peduli. Maka pulang dari Jepang pun saya lebih peduli lagi jadinya. Malu kan? Malu. Kemudian memang agak lama. Jadi ibu bapak harus bersabar. Ya anak-anak juga bersabar dalam belanja. Karena kita harus lihat expired date-nya. Kita harus lihat ingredients-nya. Kita harus lihat kalau nggak mengerti ingredientnya nih boleh atau tidak boleh, cari dulu gitu kan. Pertama saya juga marah anak-anak. Sama Umi ini belanja lama betul. Baca-baca pula dulu. Setelah dibaca nggak jadi pula dibeli katanya kan. Jadi itu kita lama belanja memilih yang akan kita makan itu insya Allah menjadi amal bagi kita. Ibadah bagi kita memilih makanan itu. Ya. Jadi nggak jadi beli biarlah nggak apa-apa gitu kan. Jadi lama-lama udah terbiasa baru kita tahu ini boleh ini nggak boleh gitu ya. Jadi harus bersabar kita. Bersabar karena demi tadi ancamannya tadi kan apa yang kita makan tumbuh menjadi darah daging. Kalau ada daging yang haram tumbuh api neraka yang layak membakarnya. Amal ibadah kita tertolak. Pergi haji kita bilang labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? Tidak ada labbaik. Nah, ada kamu diseru karena uang yang kamu pakai uang haram. Ya, bekal yang kamu bawa bekal haram. Wah, ini kita nauzubillah memang cemas kita kan? Mau cemas. Bagaimana kita? Apalagi dulu pergi berhaji itu vaksin meningitis itu belum yang halal waktu itu. Jadi saya pikir pantas juga. Pergi naik haji kan 40 hari. Sebelum 40 hari kita disuntik meningitis. Kemudian selama 40 hari kalau ada yang haram kan amal kita tertolak. Kalau zaman dulu itu tidak ada vaksin. Zaman dulu kan memang tidak ada penyakit, tidak ada virus gitu ya. Satu orang saja haji di kampung itu berubah kampung itu. Betul, Bu. Hampir haji tapi tidak ada yang berubah gitu ya. Apa tertolak haji kita ini? Saya sering berpikir gitu. Apa pergi haji lagi gitu ya? Apa tertolak? Kenapa disuntik meningitis waktu itu dengan suntik yang kita memang tahu tuh waktu itu belum ada yang halal. Ya. Jadi memang ini perlu teknokrat, perlu saintis. Saintis Islam inilah yang akan mendukung bagaimana kita bisa menjalankan syariat Islam dengan baik. Ya, buatlah vaksin yang halal, ya, bikinlah olah makanan ini dengan cara yang halal gitu ya. Pada ceramah tahun lalu kita sampaikan itu Ustaz Irsyad ya, bagaimana makan contoh-contoh makanan itu ciri-cirinya yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Jadi ciri-ciri makanan halal itu jelas ya pada Al-Qur'an sudah disampaikan bahwa yang dilarang itu babi, kemudian darah, bangkai ya. Nah, itu tidak boleh. Hewan kotor ya. Kenapa tidak boleh? Karena hewan itu karakternya itu terpengaruh pula ke karakter kita nantinya. Makanya hewan yang memakan makanan yang kotor, yang wataknya tidak bagus, itu tidak boleh kita makan. Kemudian bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
Kemudian tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Ya, tidak najis. Nah, halal itu apa? Ini hampir terakhir ya Ustaz. Yang pertama halal itu halal zatnya. Kemudian halal cara memperolehnya. Halal cara memprosesnya, dan halal cara menyajikan ya atau mengemasnya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian kalau toyib itu singkat saja ada 3 poin yang perlu kita ingat. Dia menyehatkan, jumlahnya proporsional, kemudian aman bagi tubuh. Jadi kalaupun nasi itu halal, cobalah makan nasi itu 5 piring sekali makan. Merusak lagi kan? Tidak toyib jadinya. Nah, jadi sehat, proporsional, kemudian aman. Jadi itu. Jadi tadi disampaikan bahwa kalau ada masuk yang haram, doa tertolak. Jadi waktu itu Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad ya, kenapa doaku tidak dikabul-kabulkan Allah? Langsung dijawab oleh Rasulullah waktu itu, perbaiki makananmu, maka doamu akan terkabulkan. Nah, jadi kadang kita sering juga ya, kita doa aku tidak dikabul-kabulkan. Nah, jadi kita pikir juga itu, kita introspeksi. Ya. Kemudian kalau peminum khamar ketika ia minum khamar, dia termasuk tidak orang mukmin. Jadi dia sudah tidak mukmin lagi kalau dia minum khamar, walaupun dia mengatakan dia Islam. Kemudian lagi ada zaman Rasulullah dulu nih, sedikit ceritanya bagus Ustaz. Boleh, Bu. Hadis Imam Bukhari. Jadi waktu dia masih bayi dia menangis. Kalau salah tolong dibetulkan Ustaz. Saya lupa nih. Saya masih ingat-ingat cerita Imam Bukhari kalau tidak salah waktu kecil, ketika dia menangis minta disusui, ketika itu ibunya tidak ada di situ. Karena dia menangis terus, maka dia diambil oleh seorang ibu dan disusukan. Kemudian datanglah bapaknya, melihat anaknya disusukan oleh orang yang dia tidak kenal, langsung dia balikkan badan anaknya, balikkan tuh kaki ke atas, kepala ke bawah gitu ya. Dia keluarkan lagi air ASI yang masuk ke dalam tubuh anaknya. Sampai keluar. Jadi begitu betul orang tuanya memperhatikan makanan anaknya, sehingga sang anak bayi tadi menjadi ahli hadis, yaitu Imam Bukhari. Betul itu, Bu. Memang benar. Nah, begitu susu air ASI saja, tidak boleh dia yang dari orang lain yang dia tidak tahu orang itu mengkonsumsi makanan apa. Akhirnya itulah dia tumbuh menjadi ahli hadis, punya pemikiran yang cerdas, ya, otak yang cerdas, hati yang kalbu yang bersih gitu ya, yang sabar. Tapi kadang dia, ini kadang kita introspeksi juga nih. Apa katanya ketika mengajar murid-muridnya? Terkadang saya juga marah kepada murid saya. Lalu dia katakan, bisa jadi ada ASI yang masih tertinggal ketika kecil itu, tidak sempat terkeluarkan. Itu yang membuat jiwa saya kadang juga pemarah. Wah, saya juga kadang marah sama mahasiswa. Saya bilang kan, mendengar hadis nih, langsung saya berpikir, wah, kita marah juga sama mahasiswa, anak juga dimarahi. Waduh, jangan-jangan kita makannya nih belum berhati-hati, belum cukup berhati-hati, ya. Apalagi makanan yang banyak beredar ini dulu kita makan saja, nggak tahu kita dia terbuat dari apa, ya. Biasanya orang marah nih Ustaz, payah perlu cari-cari apa yang mau dimakan. Orang makan juga, makan aja lah katanya kan. Nah ini, jadi padahal kan kita visi hidup kita sudah jelas pada surat Al-51, surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini tidak diciptakan kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Karena menyembah kepada Allah, makanya kita ikhlas menggunakan waktu kita, meluangkan waktu kita dengan sengaja untuk memilih makanan yang halal lagi thayyib. Jadi demikian, mudah-mudahan bisa kita amalkan ini, ya. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan, karena begitu bahayanya kalau ada makanan haram masuk ke tubuh kita, ya, doa kita tertolak, amalan kita tertolak, haji kita tertolak, sedekah kita tertolak, sholat tidak diterima, makan yang haram 40 hari amal tidak diterima. Kalau makan terus-menerus, berarti kan terus-menerus amalnya tidak diterima. Ya kan? Bersilaturahim, memberi hadiah juga tidak ada gunanya. Gitu. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau itu benar adalah dari Allah, kalau tidak benar itu mungkin saya yang masalah, yang punya kelemahan dalam menyampaikan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan demi untuk kita dan anak keturunan kita dalam rangka merubah generasi menjadi generasi yang lebih baik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebelumnya terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bu Safni ya sudah memaparkan begitu detail ya tentang masalah perubahan perilaku karena makanannya kalau tidak sempurna halalnya dan baik, maka tentu akan ada perilaku lain yang akan terjadi kepada yang mengkonsumsinya. Alhamdulillah Bu, saya sudah catat banyak hal dari Ibu. Kalau dibacakan semua nanti ini sivitas akademi kita akan marah sama saya nanti Bu, karena mereka menunggu untuk bertanya kepada Ibu, karena ada beberapa dari mahasiswa kita dan dosen kita sudah mulai bertanya. Dan juga selamat datang sebelumnya kepada Pak Rektor tidak bisa menyapa. Terima kasih, ya saya yang terlambat. Terima kasih Prof. Safni. Sama-sama Pak Rektor. Jadi Bu Prof, ini sudah ada beberapa dari adik-adik kita, juga dari teman-teman kita pecinta Mutiara Ramadan yang bertanya Bu tentang materi kita hari ini. Ada 3 nih Bu yang kebetulan sudah bertanya. Kalau bisa kita jawab ketiga-tiganya, alhamdulillah. Kalau tidak, kita sebenarnya sampainya aja Bu. Yang pertama Bu, ini dari adik kita Hari Putra Wardana, ya bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, mau nanya Bu, bagaimana jika bagaimana jika membeli daging yang kita tidak tahu, ya kita nggak tahu dagingnya itu disembelih dengan nama Allah apa tidak? Bagaimana itu Bu? Kita terbeli itu. Ini menarik ini Bu. Bagaimana caranya itu Bu? Sekarang kan kita sudah tahu ya ilmunya. Jadi kalau sudah tahu ilmunya maka hukum berlaku ya. Jadi kalau tidak tahu, hukum tidak berlaku bagi orang yang tidak tahu. Jadi sekarang sudah mendengar ilmunya ya, berarti sudah kena nih hukumnya kalau tidak menjalankan. Jadi Hari mengatakan tadi bagaimana hukumnya, bagaimana jika membeli daging yang kita tidak tahu apakah dagingnya disembelih dengan nama Allah atau tidak. Jadi itulah tugas LPPOM MUI ketika dia melakukan sertifikasi halal di RPH. RPH itu rumah potong hewan. Jadi rumah potong hewan itu harus mempunyai juleha. Apa itu juleha? Juru sembelih halal. Nah, jadi juru sembelih halal itu ada syarat-syaratnya. Orangnya harus sholat, ya kan? Dia mengerti hukum Islam, kemudian mengerti cara memotong hewan secara ya kehewanan gitu ya. Kemudian menggunakan pisau yang tajam. Lepas sekali memotong terputus 3 urat yang ada gitu ya, urat makanan, urat pernafasan, urat 3 ya urat di sini. Nah kemudian kalau kita beli di RPH yang jelas sudah disertifikasi halal, baru kita aman. Ya baru kita aman. Kalau enggak kita kan enggak tahu pas beli. Apalagi kalau dia campur. Kalau dia campur dengan kalau di Jawa sering beritanya ya, dicampur dengan celeng katanya sama babi. Karena babi itu murah. Babi murah. Kadang-kadang orang ini kalau ini dia kalau iman itu lebih lemah daripada keinginan ini ya, tentu jadinya membenarkan segala cara. Membenarkan segala cara. Jadi ini yang kita khawatirkan. Maka kita terus-menerus melakukan sosialisasi bahwa kalau yang haram itu yang kena hukum tidak hanya yang membeli dan yang memakan, yang menyediakan pun kena hukumnya. Ya kan? Sama dengan alkohol juga begitu. Yang membuat, yang membeli, yang mengantarkan ya, yang mengkonsumsi gitu. Yang menyediakan kena semua. Jadi sekarang kan sudah disampaikan bahwa RPH di Kota Padang itu di Padang Panjang ada yang sudah disertifikasi halal. Jadi kalau ada yang membuat rendang, maka yang membuat rendang ini untuk dijual ya, sehingga ditanya juga dia beli daging di mana. Kalau dia beli tidak tempat yang sudah disertifikasi halal, disuruh beli di sana. Karena kalau waktu disertifikasi halal kan dipantau semuanya, di mana dia bagaimana cara menyembelihnya. Itu sampai hadir loh itu Ketua MUI Sumatera Barat. Biasanya menyembelih itu di rumah potong hewan itu kan jam 2, jam 3 pagi harus sudah ada di rumah potong. Karena nanti mau dijual pagi setelah subuh. Jadi dilihat, ada yang proses pemingsanan, ada dengan menganiaya hewan, itu kan tidak boleh. Jadi sebelum difatwakan itu halal atau haram, maka dilihat terlebih dahulu. Kadang pada sistem stunning, ya stunning. Stunning itu pemingsanan dengan alat elektrik. Nah, itu juga harus hati-hati. Apabila misalnya dia dipingsankan sudah menyebabkan kematian, nah itu sudah haram, sudah jadi bangkai dia kalau disembelih. Tapi kalau stunning hanya membuat dia pingsan sesaat, apabila tidak dipotong dia kembali sadar, nah itu tidak apa-apa. Nah, ya. Jadi supaya dia tidak terlalu sakit saja waktu itu.
Jadi ini bagi Hari Putra Wardana yang bertanya, jadi cara kita tahu tentu kita membeli daging ya sudah disertifikasi halal. Karena kalau kita tanya, nggak mungkin kan kita beli daging tanya Pak, bagaimana siapa yang sembelih, bagaimana cara menyembelihnya? Nanti kata orang tuh banyak mau belanja lagi apa Islah katanya kan. Marah pula dia lagi kan. Kadang bulan puasa bukan makin sabar, makin pemarah pula kadang kan. Oke. Itu bisa jadi Ya, dengan Hari ya. berikan kesempatan bagi orang yang sudah kita percaya mungkin ya Bu. Yang kita dah yakin Kalau kita sudah percaya, kita yakin, kita tahu bagaimana dia menyembelih dan siapa yang menyembelihnya, itu boleh. Itu alhamdulillah, terima kasih banyak jawabannya Bu. Tapi Jadi kita tentu harus yang ini yang usahakan yang sertifikasi halal karena mereka pakai sistem jaminan halal. Mereka sudah diambil sumpahnya untuk tetap melaksanakan sesuai aturan. Ya. Jadi ini sekaligus Bu, karena waktu kita juga terbatas Ibu. Jadi mungkin ada 2 pertanyaan lagi, salah satunya dari Ibu Dekan kita nih Bu. Ada 2 pertanyaan Bu. Yang pertama dari adik kita Eni Arita. Maaf bukan dari adik Stefi Nanda. Kemudian juga dari dekan kita Ibu Asniati. Nah, jadi kebetulan pertanyaan ini mungkin yang pertama ini gak ada sangkut pautnya dengan yang tadi Bu. Jadi bagaimana hukumnya bagi pedagang yang tidak menyebut nama Allah dalam istilahnya ketika dia menyembelih tapi tidak menyebut nama Allah, bagaimana hukumnya dalam Islam Bu? Yang kedua, ada yang bilang kata Ibu Asni, Bu Dekan kita, ada yang bilang kalau MSG itu tidak baik untuk kesehatan. Apakah bisa dikatakan makanan yang menggunakan MSG adalah makanan yang tidak thayyib? Bagaimana tuh Bu Prof katanya? Silakan nih Bu. Stefi Nanda Sukma ya. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa syarat hewan itu disembelih dengan menyebut nama Allah. Tadi menyebut 40.000 motong ayam kan, dia mau motong ayam, orang bertanya berapa harga ayam, disebutnya 40.000, yang leher ayam ini udah terpotong langsung. Berarti itu tidak menyebut nama Allah, berarti menyebut angka 40.000, itu jatuhnya ayamnya haram untuk dimakan. Betul. Nah, jadi harus dengan menyebut nama Allah. Kalau tidak menyebut nama Allah berarti itu tidak halal untuk dikonsumsi. Makanya kalau kita konsumen ini nyinyir juga, maka orang yang jualnya itu juga akan lebih hati-hati. Kalau kita tidak peduli, penjualnya kan juga tidak hati-hati. Ya udahlah katanya, orang beli juga kok, habis juga kok katanya kan. Nah, itu ya Stefi. Kemudian Bu Dekan nih, Bu Asniati. Nah, itu ceritanya toyib lagi. Kalau toyib nih sepertinya tahun lalu udah kita ceritakan ya. Yang toyib nih banyak. Ya banyak, ini contohnya MSG saja ya, monosodium glutamat. Ini gunanya kan untuk penyedap seperti Ajinomoto, Miwon, Sasa gitu ya. Nah, itu sebetulnya titik kritisnya adalah mikrobial ketika dia menggunakan enzim dalam proses mikrobialnya. Apabila enzimnya itu, ini agak panjang apa uraiannya. Gini aja ya, kalau dia itu sudah sertifikasi halal, berarti boleh, tetapi dalam kadar yang tidak banyak, tidak melebihi ya kadar yang dibolehkan oleh Menteri Kesehatan. Gitu. Jadi seperti beli bakso itu kaget kita ya. Baksonya cuma sebangkok kecil, waktu saya kecil-kecil dulu, itu Ajinomotonya gitu kan banyak-banyak. Waduh, astagfirullah kan. Terus terang saya sejak kasus Ajinomoto dulu tidak pernah lagi beli pakai penyedap. Jadi kalau bikin sup itu masukkan saja tomat, kasih garam, kasih gula sedikit, itu udah jadi penyedap gitu. Udah jadi penyedap dia. Ya. Jadi apalagi anak-anak kecil jangan biasakan pakai monosodium glutamat. Jadi penyedap-penyedap ini ya, tapi gimana ya? Ada yang butuh juga, tapi artinya dalam kadar yang tidak melampaui batas yang ditentukan. Gitu. Kalau di rumah pakai resep cinta, enak. Wah, itu lebih enak lagi. Mak kasadu Allahnya. Sampai pula makannya tidak hanya sampai ke lidah, atau sampai ke hati itu rasanya. Ketawa Ustaz ini. Jadi oh ya, saya udah buka ini, ada di Facebook LPPOM UI Sumbar. Ada informasi-informasi di sana bagaimana melihat kehalalan tepung, gula, makanan, cara penyembelihan. Kemudian kalau Instagram juga ada LPPOM UI Sumbar. Jadi boleh silakan ikuti di sana. Silakan di-follow pula ya. Anak milenial Pak saya nih. Di-follow ya IG-nya gitu. Tapi IG-nya bukan saya LPPOM UI Sumbar ya. Untuk Sekitar Akademika, tolong di-follow kalau ingin tahu informasi lebih lanjut tentang masalah makanan halal dan thayyibah ini dari ibu kita. Tentunya juga dari teman-teman ibu yang lain ya Bu ya, yang berikan informasi di situ. Facebooknya juga ada, di Facebook juga ada ya. Jadi artinya karena masalah thayyib ini banyak,
Jadi enggak, kami aja pelatihan itu udah ngerti nih, udah pergi audit nih. Pelatihannya itu minimal 4 hari. Jadi menjelaskan tentang halal dan toyib ini pelatihannya minimal 4 hari gitu. Betul. Ini ringkasnya aja yang kita sampaikan sekarang. Baik Ibu, Belum terima semua. kasih banyak, Ibu. Ini karena juga sebentar lagi saya takutnya Ibu Bapak marah nanti Ibu belum siap, Ibu masih cerita juga kita mau buka. Ya. Jadi gini, alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah berharga dari Bapak juga ada kok di sini, Pak Irsad. alhamdulillah Bu. Alhamdulillah kepada seluruh sivitas akademika, mahasiswa dan dosen juga termasuk pecinta Mutiara Ramadan. Alhamdulillah kita sudah dengarkan tausiah kita dari Ibu Profesor Dr. Safni MN. Alhamdulillah kita juga sudah beberapa pertanyaan juga diajukan dan dijawab oleh beliau. Sebelum kita tutup mungkin kita minta sedikit lagi Bu dari kesimpulan yang bisa disampaikan tentang materi kita hari ini Bu. Baik, untuk sebagai penutup yang perlu kita ingat itu tadi salah satu ayat surah Al-Maidah yang juga didukung oleh ayat-ayat lainnya, surah Al-Baqarah, surah Al-An'am, ya, kulu mimma fi razaqakumullahu halalan thayyiban. Jadi konsep makan itu adalah makan yang halal lagi thayyib. Kalau dia halal pasti thayyib. Kalau thayyib belum tentu halal. Ya. Jadi makanan halal dan thayyib tidak hanya untuk orang Islam, tetapi baik untuk semua umat manusia. Ya. Kemudian hadis mengatakan bahwa apabila daging yang tumbuh dalam tubuh kita ini dari makanan yang haram, maka hanya api neraka yang layak membakarnya. Dan doa kita tertolak, amal-amal kita tertolak, maka mari kita waspada, saling mengingatkan dalam mengonsumsi makanan. Jadi seperti mungkin kue lebaran, di mana pula titik kritisnya, bagaimana cara memilih kue lebaran. Nah, ya kan panjang cerita saya Irsad. Jadi penutupnya gitu aja, mari kita belajar lebih banyak menentukan bagaimana halal dan thayyibnya makanan yang kita konsumsi, tidak hanya menentukan seperti hubungan kita dengan Allah, tetapi juga karakter anak bangsa ini perlu dibentuk melalui pemilihan makanan yang halal lagi thayyib. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan semoga apa yang sudah Ibu berikan kepada kami ini berkah hendaknya di bulan Ramadan ini. Semoga mendapat pahala yang berlimpah ganda dari Allah hendaknya Bu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Prof. Ya, Terima kasih banyak sama-sama. Terima kasih semuanya. Kami ucapkan dan mungkin Ya, sama-sama Prof. Safni. Terima kasih. terima kasih banyak semuanya juga kepada Bapak Rektor dan Bu Dekan yang sudah bergabung bersama kami ya di dalam Mutiara Ramadan ini, dan juga kepada Ibu-ibu Kaprodi juga hadir, Bapak Kaprodi juga pada hadir, Pak. Prodi dan Tendik yang alhamdulillah ikut hadir bersama kita. Jadi mungkin kita harus ingat bahwa yang dikatakan halal itu halal zatnya ya, kemudian halal memperolehnya, halal prosesnya, dan halal penyajian dan pengemasannya itu penting kita tahu. Itu yang disampaikan oleh Ibu kita tadi. Dan untuk yang sehat itu, yang thayyib itu tidak hanya sekedar sehat, tapi juga proporsional dan aman dikonsumsi. Dan itu bagian dari yang thayyib. Jadi oleh sebab itu kita tentunya mulai sekarang karena sudah mengetahui, sedikit banyaknya kita mulai berlatih untuk memilih makanan yang tentunya yang tidak hanya sekedar thayyib tapi juga halal, dan tidak sekedar halal tapi juga thayyib, yang halal dan thayyibah. Semoga berkah untuk kita dalam bulan Ramadan ini. Insya Allah besok kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Sekali lagi ribuan terima kasih kepada Bu Safni. Dengan Bapak Ketua Yayasan, Bapak Prof. Masrul besok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, kepada mahasiswa yang sudah bergabung, dan sivitas akademika yang sudah bergabung. Jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda. Akhirul kalam, mohon maaf segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berbuka, Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Safni. Ya, selamat berbuka dengan halal dan thayyib. Amin. Anak-anak. Irsad besok Pak Masrul Irsad sama Ini, Pak. itu. Ya, oke siap ya. Oke, siap Pak, insyaallah. Ya. Ya Pak. Nah, Pukul. ya sama. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita live lagi ya. Ya.